Hmm. Ya. Lalu di sini ada product roadmap. Nah, product roadmap sendiri adalah membantu dalam mengatur gambaran besar dari suatu perencanaan produk ke banyak orang, termasuk itu stakeholder. Jadi, product roadmap sendiri adalah untuk menjelaskan kepada stakeholder atau misal sponsorship terkait bagaimana produk kita mau dikembangkan. Nah, nanti teman-teman akan membuat seperti ini. Contoh produk roadmap-nya itu kurang lebih ya. Produk roadmap-nya. Nah, product roadmap itu nyambung dengan yang namanya MVP. MVP itu adalah apa? Minimum viable product. Berarti produk itu diluncurkan ketika fitur yang sudah dibuat secara minimum ini akan dikerjakan sesuai dengan problem teman-teman gitu. Jadi yang pertama nih, oh login via Facebooknya sudah, login via Twitternya udah, terus desain multi loginnya udah, oke. Berarti kita bisa luncurkan produk tersebut. Jadi MVP itu adalah seminimum mungkin produk itu bisa kita luncurkan, viable ya. Nah, fase satu, fase 2 itu adalah rencana jangka panjangnya ketika produk itu akan dikembangkan seperti apa sih gitu. Nah, komponen utama produk prototipe sendiri adalah yang pertama visi produknya, pastinya dari solusinya teman-teman, lalu misinya, langkah yang diambil untuk mencapai visi tersebut dan inisiatif utamanya seperti apa. Selain itu, mereka juga butuh fitur dan prioritas serta timeline. Jadi harus ada timelinenya. Nah, jenis produk roadmap sendiri ada tiga. Yang pertama adalah berdasarkan waktu. Waktunya gitu ya, bagaimana menyusunnya, bisa jadi kuartal atau tahunan. Atau bisa juga dibuat berdasarkan temanya. Jadi dikelompokkan berdasarkan temanya ininya, susunannya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah goalnya. Jadi tujuan yang mau dicapai apa? Oh, tujuan yang utama. Fase pertama kita mau menarget orang-orang yang misalnya mudah dijangkau misalnya. Nah, mahasiswa misalnya. Jadi fitur-fitur yang berkaitan dengan mahasiswa itu yang kita buat gitu. Misal contoh seperti itu. Selanjutnya adalah manfaat produk roadmap sendiri sudah saya sampaikan di awal, jadi mengatur harapan dari stakeholder sendiri, terus perencanaan strategis dan juga bagaimana fokus dari produk tersebut. Nah, caranya adalah kita membuat dari visi kemarin sudah punya produknya, ya kan? Menjadi platform apa, yang kayak gimana, gitu kan? Sudah punya gambarannya di OKR, ya. Masih ingat ya OKR ya? Teman-teman sudah punya key performance-nya atau results-nya. Teman-teman mau kayak gimana? Nah, dari situ teman-teman breakdown kan ke dalam produk roadmap. Jadi sebuah visi produk dan juga tujuan produk. Nah, setelah itu teman-teman akan mengidentifikasi kira-kira untuk mewujudkan visi tersebut, siapa saja yang bisa terlibat dalam pengembangan ini. Gitu. Nanti teman-teman definisikan stakeholder dan juga kebutuhan dari stakeholder tersebut. Lalu teman-teman akan melihat untuk meningkatkan gitu ya. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna di platform solar itu, kita harus ngapain aja inisiatifnya atau langkah yang kita mau tempuh apa aja gitu. Nah, dari situ baru teman-teman akan definisikan fiturnya, fitur utama. Misalnya, jika salah satu inisiatifnya adalah meningkatkan pengalaman pengguna di seluler, maka fitur yang dapat kita masukkan adalah peningkatan antarmuka pengguna di aplikasi seluler. Berarti fiturnya fokus pada aplikasi seluler yang akan kita buat. Nah, setelah itu teman-teman akan menyusun tuh timelinenya. Nah, kali ini kita menggunakan namanya time-based roadmap. Itu lebih gampang. Karena berdasarkan waktunya, kita pakai kuartal, nggak pakai tujuan, nggak pakai tema apapun. Intinya tuh waktunya segini, kira-kira cukupnya menyusun apa, kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman akan menyusun pilih format roadmap tadi, ya, sesuai tadi. Lalu
komunikasikan roadmap dengan pemangku kepentingan dan dikolaborasikan, dikerjakan. Di sini akan iterasi terus, ya. Setelah iterasi, dia akan evaluasi. Jadi setelah dievaluasi, iterasi, evaluasi, iterasi, diperbarui terus. Apakah produk roadmap itu diperbarui beberapa bulan, Bu? Tergantung pada product manager, tergantung pada teman-teman sendiri selaku product manager nanti. Oh, oke. 3 bulan sekali, dirutinin 3 bulan. Kalau misalnya kalau saya dulu biasanya setengah tahun sekali untuk melihat tren aplikasi lainnya. Jadi produk roadmap itu akan berubah terus-menerus berdasarkan tren evaluasinya gitu. Nah, lalu tipsnya adalah sederhana, jelas, fleksibel, fokus pada nilai pengguna dan juga kolaboratif. Nah, ini contoh produk roadmap-nya berbentuk gancak gitu ya. Jadi ada jamnya, ada waktunya di situ ya. Terus terlihat ada tahapan yang harus kita tempuh dan sebagainya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa buat seperti ini. Bentuknya adalah kuartal ya. Jadi kuartal, terus stakeholdernya ada development, ada juga tahapannya pre-production, ada production, ada post-production. Dan ini di sini kita mulai dari developmentnya sedikit-sedikit dan sebagainya. Itu juga bisa seperti itu. Juga bisa letakkan berdasarkan timnya, gitu ya. Jadi timnya seperti ini. Jadi ada waktu, lalu ada tim tim tersebut yang dikerjakan di bagian waktu-waktu tertentu, gitu. Nah, itu aja sih terkait produk roadmap. Ada yang mau ditanyakan? Materi untuk minggu ini sebenarnya nggak terlalu berat ya teman-teman. Produk roadmap itu teman-teman hanya apa ya, menjelaskan mengenai bagaimana produk teman-teman akan berkembang gitu. Jadi membayangkan, tapi tidak harus itu dikerjakan nanti. Jadi jangan kepikiran, oh kita akan ngerjakan semua Figma-nya dong Bu. Enggak. Yang dikerjakan nanti sama teman-teman, Figma-nya adalah yang MVP-nya, yang yang menyelesaikan masalah atau problem ya. Masalah atau problem dari solusi teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ke MVP. Apa sih berarti MVP itu tadi gitu ya? Bentar. Oke, Ibu, apakah boleh Ya? bertanya tadi Oh, tentang boleh, roadmap? boleh. Mohon maaf, izin bertanya, Ibu. Mhm. Saya tadi pas lihat produk roadmap yang ditampilin apa namanya di PPT-nya Ibu Sasti itu Mhm. agak bingung gitu Ibu. Soalnya gini, sebelum-sebelumnya saya pernah lihat produk bukan produk roadmap sih, mungkin roadmap secara general. Itu ada yang dia include roadmap kayak khusus pengembangan sistemnya gitu Ibu, aplikasinya jadi sifatnya teknikal banget. Ada lagi yang tiba-tiba modelannya itu roadmapnya itu sekalian juga sama bisnisnya gitu Ibu, strategical gitu. Tapi ada roadmap yang taktikal gitu Ibu. Apakah emang roadmap tuh ada kayak spesifiknya roadmap taktikal, roadmap strategical atau emang itu bisa di mix tergantung kitanya gitu Ibu? Oke, ya, Mas biasanya kalau di real case-nya ya, kalau di sini contohnya nggak ada ya di PPT ini sebenarnya. Tapi kalau di studi kasus nyatanya Mas Taufik itu memang terpisah antara strategikal itu bentuknya produk roadmap itu yang oh kita menggambarkan apa namanya fitur-fiturnya. Kalau strategikal kita bicara tentang strategi pemasarannya itu pasti beda roadmapnya. Tapi kalau kita bicara tentang produk roadmap yang sekarang adalah produk roadmap operasional secara teknik. Jadi lebih ke fitur atau bukan fitur ya, kita bahasanya lebih ke kayak apa ya halaman ya atau misalnya pengembangannya contoh misalnya kalau saya bicara fitur itu berarti fiturnya bukan fitur yang kecil ya bisa bukan bukan berarti yang saya contohkan tadi login gitu aja tapi lebih kepada misalnya oh ada peternakan misalnya saya buat aplikasi nanti aplikasi peternakan nah aplikasi peternakan ini dia pertama kali saya luncurkan hanya buat yang namanya bisa login. Yang kedua itu saya buat
dia bisa menghubungkan antara peternak dan juga yang misalnya menyumbang dananya. Lalu ada juga eh, hubungan antara peternak dengan penjual apa ayamnya atau misalnya dan sebagainya. Nah, itu Q Q1 Q1 saya gitu misalnya MVP saya. Lalu di fase kedua saya mengembangkan oh kayaknya butuh pemantauan deh, pemantauan terkait hewan-hewannya, setiap kandangnya misalnya. Nah, akhirnya ditambah tuh di aplikasi itu terkait pemantauan hewan-hewannya gitu. Jadi kita bicara di sini adalah produk roadmap yang bukan terkait strategiknya, marketnya, tapi terkait bagaimana produk ini mau dikembangkan sejauh apa. Seperti contoh yang teman-teman tahu mungkin ya, seperti Gojek atau Shopee gitu ya. Dulu nggak ada namanya ShopeePay atau GoPay ya. Pertama kali diluncurkan Gojek itu ya udah Gojek biasa. Gimana caranya orang bisa pesen motor gitu kan? Bisa meten Gojek. Nah, setelah ini berkembanglah dia. Akhirnya menuju ada namanya Gokar. Setelah Gokar ada lagi berkembang ke GoPay. Ada lagi berkembang ke Go Pinjam dan lain sebagainya. Banyak hal, GoMart dan lain sebagainya. Nah, itulah yang saya maksud fitur besar. Kalau fitur kecil adalah misalnya tadi bisa search, itu fitur kecil ya. Nah, fitur kecil itu nanti masuknya di produk backlog. Kalau fitur kecilnya. Tapi kalau produk roadmap itu kita kembangkan seperti tadi. Eh, ada GoPay, ada GoPinjam, ada apa dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai pengembangan produknya gitu Mas Taufik. Tapi kalau strategi marketnya mungkin berbeda lagi produk roadmapnya atau roadmapnya itu beda lagi. Bagaimana produk itu dikembangkan sampai hingga ke pasar yang lebih luas kayak gitu. Itu sih Mas Taufik. Ada lagi teman-teman? Mungkin dari Mas Taufik? Ini fokusnya produk eh, roadmapnya buat ngembangin sama ngarahin aja Ibu ya, Iya benar. ngarahin pengembangannya. Oke Ibu, terima Hmm. kasih jawabannya Ibu. Yuk sama-sama. Ada lagi teman-teman? Oke. Oke kita lanjut ya ke materi berikutnya. Silakan ditanyakan ya kalau nggak jelas ya. Nanti kita akan kalian akan mengerjakan produk roadmap dan juga MVP-nya. Setelah setelah UTS saja, saya rasa sih. Hanya produk roadmap-nya aja di UTS ya. Oke, selanjutnya adalah minimum viable product. Minimum viable product ini adalah teman-teman nanti ini yang teman-teman akan buat di Figma-nya sampai prototyping gitu ya. Kenapa? Karena minimum viable product itu adalah Nah, minimum adalah berarti batasan ya, fondasi utama dari solusi yang mungkin akan kita buat gitu. Reliable adalah sufficient enough gitu ya, di mana kita bisa mengatakan bahwa ini sudah enough, sudah selesai bisa kita adopsi gitu ya. Yang terakhir adalah produk. Jadi, kalau kita bicara tentang MVP adalah tujuannya, yang pertama adalah kita fokus pada ide yang utama, yakni menyelesaikan masalah yang kita selesaikan secara... Bentar, bentar. Secara apa namanya secara fokus pada masalah yang kita tuju. Lalu yang kedua adalah kita bisa mempercepat validasi produk kita. Jadi bagaimana produk kita diterima atau tidak sama market. Lalu yang ketiga adalah menurunkan resiko dan juga masalah. Dan yang terakhir adalah kita bisa mendapatkan feedback yang real gitu ya di dalam usernya. Nah, kenapa kita perlu namanya membuat sebuah MVP? Karena untuk meluncurkan sebuah produk baru, kita harus bisa melihat usernya kita, feedbacknya seperti apa. Nah, manfaatnya sendiri adalah kita bisa meluncurkan produk secara cepat dengan minim budget gitu ya, karena tidak terlalu banyak yang kita akan buat. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan feedback secara langsung dari user yang kita
tujuh. Dari situlah kita dapat yang namanya masukan terkait produk kita. Nah, selain itu juga bisa menjadi arahan bagi apa namanya pengembangan produknya harus seperti apa. Jadi bisa mengembangkan produk roadmap-nya, bisa dibuat kembali produk roadmap-nya sesuai dengan masukan dari usernya. Lalu yang selanjutnya adalah secara cepat bisa apa mengiterasi gitu ya, mengiterasi cycle dari developmentnya. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana investor bisa tertarik di produk kita dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, tujuannya sebenarnya tujuan membuat sebuah MVP yang pasti adalah bagaimana kita bisa mencapai kesesuaian antara produk yang kita buat dengan market yang kita tuju. Jadi, kalau kita bicara tentang produk market fit ya, sesuai atau tidaknya produk dengan market yang kita tuju, itu kita melihat bahwa ketika sebuah produk itu secara sukses gitu ya, secara pas banget dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh market, maka eh, kita seorang customer atau pelanggan akan jauh-jauh lebih tertarik untuk menggunakan, membeli, dan juga merekomendasikan produk kita ke orang lain. Dan sesimpelnya itu adalah berarti kita bisa membuat sebuah produk yang memang orang-orang inginkan gitu. Itu adalah produk market fit. So, dengan manfaat MVP gitu ya dari beberapa different POV atau point of view gitu ya. Dari bisnis sendiri eh, kita bisa lihat, kita bisa mencapai produk yang kita buat gitu ya, dengan meminimalkan uang yang kita miliki atau budget yang kita miliki sesuai dengan produk yang disukai oleh user secara bisnis gitu ya. Dan secara desainer juga gitu ya, dengan adanya MVP, seorang desainer itu bisa mendapatkan feedback dari customer itu sendiri bagaimana yang disukai oleh customer itu. Dan sebagai user, kalau misalnya tidak ada MVP, mereka juga nggak tahu sebenarnya itu MVP atau final. Jadi sebagai user sebenarnya nggak ada masalah itu produk yang baru mau diluncurkan atau tidak. Dan mereka akan mengeluh aja sih, ya, memberikan keluhan. Nah, keluhan akan masuk ke desainer sehingga akan menjadi perbaikan dari desainer atau development kita kayak gitu. So, Bu, bedanya terus apa Bu sama prototype gitu kan ya? MVP itu berarti bedanya apa sama prototype atau sama POC itu apa bedanya gitu ya? Kalau proof of concept POC, proof of concept itu berarti kita hanya mengkonsep tapi belum menginisiasi apapun, belum ada aksi ya. Yang sekarang teman-teman sudah buat itu adalah proof of concept. Jadi teman-teman misalnya nih, teman-teman sudah lakukan, sudah buat nih aplikasi gitu ya. Terus teman-teman tanyain ke teman-teman yang lain, ke kelompok yang lain. Kira-kira ideku bagus nggak sih? Bagus nggak? Cocok nggak sih? Banyak nggak yang menggunakan? Tanya nih beberapa teman-teman. Nah, itu namanya proof of concept. Jadi meminta persetujuan terkait konsepnya. Jadi kita hanya memvalidasi idenya. Tapi yang kedua, kalau prototype, berarti kita sudah membuat produk modelnya, mereka coba, mereka kasih feedback, tapi mereka tidak tahu fungsinya sebenarnya akan bisa dijalankan atau tidak. Nah, tapi kalau kita bicara tentang MVP, kita buat pilotnya, secara function, pilot versionnya seperti apa. Nah, sebenarnya teman-teman tidak akan membuat sebuah MVP itu, tapi teman-teman membuat yang namanya prototypingnya, gitu. Kalau di product manager ini, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di mata kuliah kayaknya mata kuliah PBW gitu ya, atau mata kuliah pemrograman desktop atau Android atau lain sebagainya, pasti teman-teman sudah jadi nih versionnya gitu ya, function pilot versionnya itu tadi. Nah, tujuannya sendiri adalah ketika prototipe itu digunakan gitu ya untuk memvalidasi konsep dan juga desain, sebuah MVP ini itu didesain untuk
dites produknya ke market, memvalidasi idenya, dan juga mendapatkan collect user feedbacknya secara nyata. Bukan lagi teman-teman, kalau prototyping teman-teman pakai Maze gitu ya, mereka akan nyoba ngeklik-ngeklik aja gitu ya, tapi mereka sudah menggunakan kalau MVP ini. Terus mereka akan melihat feedbacknya seperti apa dari user gitu. Nah, stepnya untuk membuat MVP sebenarnya hampir sama dengan yang namanya teman-teman SDLC biasa gitu ya, tapi lebih singkat gitu ya, di mana teman-teman akan melihat market research-nya dulu, lalu kita mengideasi atau menginisiasi gitu ya, apa yang kita akan nilai yang kita tambahkan, lalu kita akan membuat sebuah user flow, lalu membuat MVP prioritasnya, terus kita akan launch dan akan mendapatkan yang namanya pembelajaran di sana. Nah, kita BML itu namanya Build, Measure, Learn, di mana teman-teman akan ngebuat, terus mengukur apa yang kita kurang, lalu kita akan belajar dari sana, mendapatkan feedback dari sana, dan lanjut ke fitur yang lainnya. Nah, ini apa namanya? Ya, beberapa startup yang dia gimana dia mengukur gitu ya, memastikan marketnya fit before MVP-nya gitu ya, sebelum MVP-nya mengembangkan gitu ya. Mereka akan lihat gitu ya, yang pertama memvalidasi marketnya, kebutuhannya seperti apa. Terus mereka juga bisa buat survei gitu ya. Terus mereka bisa lihat market kompetitornya, dan yang keempat adalah me, apa namanya? Melihat permintaan gitu ya, melihat permintaannya seperti apa, sejauh apa permintaannya terkait market tersebut, terkait produk tersebut, dan yang terakhir fokus ke problem solution fit-nya juga. Nah, dari sini kita lihat di sini bagaimana alasan-alasan startup itu bisa fail. Yang pertama pasti ya, karena ternyata apa yang kita pikirkan ya, yang teman-teman sudah pikirkan bahwa oh itu masalah gitu ya, masalah banget buat kita. Tapi ternyata tidak banyak orang yang merasakan itu masalah, sehingga tidak banyak orang yang menggunakan aplikasinya teman-teman gitu. Itu yang paling sering terjadi. Maka sering startup itu gagal karena marketnya yang dia tuju ternyata tidak ada gitu ya. Karena hanya fokus pada problem fits-nya aja. Nah, lalu ini penjelasan yang saya sampaikan tadi, di mana kita melihat nilai tambahnya, apa yang nilai kita yang kita berikan kepada usernya, lalu bagaimana mereka akan mendapatkan manfaat dari produk kita. Terus yang terakhir adalah kenapa produk kita harus kita dibeli sama mereka itu. Ini map up user flow, di mana ini adalah kalian akan membuat user flow-nya gitu ya tadi ya, buat user flow utamanya, view product, view image, terus lalu apa gitu ya secara singkatnya. Nah, ini bisa teman-teman pakai user centered design. Mungkin teman-teman belum tahu, sebenarnya ini adalah metode desain prototyping ya, metode UI UX yang dimana dia fokus pada user gitu ya. Yang kedua adalah fokus ke user flow. Nah, lalu dia define the process stage-nya, lalu prioritas basic test, dan juga mereka akan melihat untuk membuat user flow, lihat dari definisi dari setiap tahapannya. Gitu ya. Nah, untuk memprioritaskan sebuah MVP fitur itu nggak perlu teman-teman buat banyak fitur di dalamnya, tapi teman-teman lihat prioritasnya sesuai dengan yang namanya solusi yang teman-teman berikan. Jadi apa yang teman-teman inovasikan kemarin itu teman-teman define lagi kira-kira mana sih fokusan dari produk yang kita mau buat. Apa yang user butuhkan sebenarnya, dan eh, apa yang kita tawarkan itu manfaat apa yang mereka akan dapatkan gitu ya.
Lalu teman-teman akan launch MVP-nya, dan yang terakhir teman-teman akan membuat yang namanya exercise BML-nya tadi, build, measure, learn. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal ya. Nah, di sini teman-teman akan mengurutkan fitur-fiturnya ya, fitur-fitur prioritasnya. Yang pertama adalah teman-teman bisa pakai RISE yang seperti kita sudah pernah lakukan ya. RISE itu tidak hanya seperti yang saya sampaikan, tidak hanya pada per problems, tapi teman-teman juga bisa menggunakan RISE method untuk mendefine produk-produk yang mau kita buat, apa yang mungkin bisa kita lebih utamakan gitu. Atau teman-teman juga bisa pakai yang namanya wake storing namanya ya. Wake storing ini teman-teman sama, sebenarnya hampir sama dengan Rise, tapi lebih kepada bobot. Bobotnya ini tergantung sama apa namanya kriteria yang kita akan atau objektif yang akan kita buat tentukan. Nah, ini juga bisa teman-teman pakai impact effort metric ya, atau dampak dan juga usaha gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini untuk menjadi titik mana yang teman-teman akan buat bisa di quick wins atau big new features ini. Sama sebenarnya sama dengan Eisenhower Matrix dan juga apa ya satunya tuh? Lupa saya. Eisenhower Matrix sama satunya apa yang kemarin tuh? Must have itu loh. Moskow. Nah, Moskow Framework ya. Masih ingat ya? Udah lupa ya? Oke. Ini hanya tambahan ya teman-teman, bagaimana kita mengukur MVP itu sukses atau enggak, tapi enggak teman-teman akan lakukan sebenarnya. MVP sukses itu bisa dilihat dari bagaimana orang, mungkin enggak orang itu membicarakan produk kita. Yang kedua, bagaimana kita berhubungan atau produk kita terhubung dengan customer kita. Lalu bagaimana seberapa banyak orang itu mendaftar di platform yang kita miliki, dan juga feedbacknya seperti apa, dan dilihat juga dari presentasi aktif usernya seperti apa dan yang lain sebagainya. Ini hanya beberapa aja sih dari bagaimana kita bisa mengukur MVP itu sukses atau tidak gitu ya. Tapi ini tidak akan teman-teman lakukan karena apa? Teman-teman tidak sampai sini ya. Eh kita ini hanya sebagai pengetahuan teman-teman, bahwasanya teman-teman bisa menitik beratkan ke sisi user terkait pengembangan MVP ini. Jadi kalau misalnya ARPU-nya tinggi ya, average revenue per usernya tinggi, maka kemungkinan produk teman-teman akan diterima oleh masyarakat luas gitu. Bu, apakah Shopee kemarin, Gojek kemarin itu ada MVP-nya? Pasti ada, tapi kita sebagai user itu tidak terasa MVP-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya nggak kerasa MVP-nya itu ternyata kita gunakan. Oh, ada keluhan nih, ada terlalu bug banyak, Gojek itu ternyata. Nah, kita kasih feedback kan ke sana. Nah, dari situ mereka akan perbaiki. Nah, itulah yang kita sebut sebagai MVP mereka yang kita sebagai user tidak terasa bahwa kita menggunakan MVP, hanya MVP-nya aja gitu. Mungkin yang teman-teman baru tahu nggak ya teman-teman, ada aplikasi baru yang namanya kayak Gojek Aku Cinta Indonesia, ya nggak sih? Aci, tahu nggak? Ada yang tahu aplikasi Aci? Aku Cinta Indonesia kalau nggak salah namanya. Nggak tahu. Kayak Gojek dia, kayak Gojek. Nah, tapi belum berkembang segede Gojek gitu. Jadi itu buatan lokal Indonesia yang kayaknya sih itu belum banyak digunakan juga, tapi sudah ada drivernya juga, sudah ada lain sebagainya itu ada. Atau Maxim deh, ya Maxim. Maxim itu sebenarnya ada MVP-nya loh teman-teman, waktu awal sekali. Awal sekali tuh kerasa bahwa itu MVP sebenarnya. Waktu itu baru saya lihat waktu di saya coba carinya itu adalah Gojek gitu ya. Nah, itu muncul Maxim waktu itu. Terus saya coba buka, saya coba sign in, ternyata ketika sign in
saya memasukkan angka itu terserah gitu. Misalnya saya mau eh ah anggaplah ini deh InDrive. InDrive deh yang paling saya hafal itu InDrive. InDrive dulu belum banyak penggunanya, angka yang kita masukkan itu terserah. Dari nol juga bisa, dari 10.000 juga bisa kita. Pokoknya lebih dari nol untuk pembayarannya. Lalu orang-orang yang driver tinggal approve atau enggak gitu ya dari harga tersebut. Tapi sekarang dia sudah punya pembatasannya. Jadi MVP-nya ternyata banyak driver-driver ngasih feedback bahwasanya harganya itu harga apa pengantaran dan penjemputannya itu tidak sebanding gitu. Banyak orang-orang yang masukkan terserah mereka. Makanya sekarang si InDrive akan akhirnya membentuk batasan. Oh, kalau jarak segini itu batasannya paling minimum segini gitu. Kalau teman-teman kerasa pernah menggunakan InDrive itu ada yang kayak gitu. Dan InDrive itu dulu nggak ada itu namanya Gokar, nggak ada itu namanya Gokar ya. Kalau bahasanya adalah car ya, atau driver yang pakai car, mobil. Terus ada yang namanya kurir. Nah, biasa mereka fokusnya pada eh, hanya pada Gojek apa Go Ride aja atau yang apa namanya motor aja. Nah, ya, sekarang itu sudah ada mobil, sudah ada kurir, ada lagi pengembangan lagi dia bisa selain beda dengan Gojek, dia bisa pesan sebelum hari hanya. Misalnya saya mau pesan untuk liburan nih mudik gitu ya, 2 hari lagi atau 3 hari lagi itu bisa kalau pakai InDrive gitu. Itu contohnya ya. Jadi dia akan dikembangkan sampai fase yang dia akan tuju sesuai sama produk roadmap mereka gitu. Nah, ini adalah beberapa tahapan untuk mengukur aja. Contohnya adalah MVP-nya. Nah, kayak gini tadi ya. Ini adalah MVP-nya Gojek ya. Di mana di 2010 itu Gojek itu hanya punya 20 motorcycle partner dan juga pengguna yang bisa menggunakan yang bisa order motorcycle via call center provide by Gojek. Jadi pengguna itu harus telepon dulu ke call center provide by Gojek untuk memesan. Nah, dari sini itu adalah MVP-nya. Oke, berarti orang-orang itu butuh nih Gojek. Butuh pemesanan secara online. Oke lah, kita buatlah sebagai Gojek yang bisa langsung terhubungan dengan si motorcycle itu sendiri. Contoh lainnya adalah Airbnb. Airbnb itu adalah kita menyewakan sebagai sebuah apartemen gitu ya, yang milik sendiri. Nah, di mana eh founders yang for use itu bertemu dengan usernya secara langsung. Sehingga Airbnb itu sebenarnya hadirlah. Oke, berarti sebenarnya banyak nih. Mas Taufik misalnya punya apartemen satu. Terus Mas Noval dan Mas Dimas, Mas Kakak gitu ya, itu butuh penginapan gitu kan. Nah, banyak nih tiba-tiba yang bisa menghubungi Mas Taufik secara langsung melalui Gmaps, melalui apa gitu ya. Nah, akhirnya muncullah Airbnb sebagai solusi mereka kayak gitu. Nah, dicobalah Airbnb diluncurkan. Apakah benar gitu ya? Nanti dia cari marketnya. Oke, berarti banyak peminatnya dikembangkan secara luas. Kayak gitu itu yang namanya MVP. Any question? Oke, belum ada ya.